Guys, coba di sini jelasin sama Bang Sunan. Siapa tahu Bang Sunan bisa memberikan arahan atau memberikan kita pengetahuan. Ya, tapi sebelumnya saya mau dengar dulu klarifikasi dari siapa? Dari Hmm. Ibu. Oh, kalau gue jangan manggil ibu dong. Gila, lo manggil Kakak. gue ibu. Oh. Santai. Kalau Neng. panggil kakak, tuan lo juga. Oh, inilah. Kan gue orang Padang. Jadi mungkin di sini netizen ada yang bertanya-tanya, Hmm. kok Bang Sunan bisa kenal sama Kak Putri gitu kan? Ini Kak Putri loh ya, ini Kak Putri, bukan Kak Fitri, beda. Ya, ini Kak Putri nih. Nah, bagaimana klarifikasinya? Kok bisa kenal Bang Sunan? Apakah karena Bang Sunan sudah tidak berkawan lagi sama ibu yang itu? Atau memang kita sudah lama berkawan? Coba dijelaskan, Bu. Kok sorry, maaf. Kak Putri ya, Kak Putri loh. Ingat, bukan Kak Fitri, ini Kak Putri. Jadi begini ya, aku itu sudah berteman dengan Bang Sunan itu sebetulnya bukan berteman, kita lebih ke kekeluargaan. Ya, betul. Betul sekali, karena dari orang tuanya Bang Sunan dengan orang tuaku itu sudah menjalin silaturahmi semenjak muda. Turunlah ke anak-anaknya, kebetulan karena papanya almarhum Bang Sunan itu lebih tua, ya papaku adik, begitu juga aku. Oh, Jadi gitu ya. seperti itu ya. Lu nganggap gua adik nggak? Ya, ya, betul. Ya. Oh, Jadi seperti makanya, itu. makanya Ah? siapa nyerang-nyerang lo urusannya sama gua, Hmm. siapapun. Ya, apa-apa nih, sampein aja ke siapa yang nyerang-nyerang Mbak Putri. Ya, Mbak Putri. Kebetulan, kebetulan ya itulah gunanya saya bergaul, berteman, berkawan, dan punya abang-abang ya kan. Gunanya itu. Jadi kalau saya nggak bisa pakai tangan saya sendiri, karena kebetulan bukan artis, nggak bisa juga pakai buzzer ya kan. Jadi saya lewat abang saya aja. Oh. Gunakanlah tangan orang lain untuk tujuan dendam Anda, gitu maksudnya. Ya kan saya kan biar elegan kan, biar nggak kelihatan kalau saya itu penjahatnya. Oh, gitu. Jadi kita serahkan aja ke orang lain yang jadi penjahatnya. Jadi aku tetap elegan ya kan, tetap dibilang baik ya kan depan orang. Jadi kalau misalkan orang menganggap abang jahat itu dari tanda. Aduh. Bisa. Begitu ceritanya Luar bang. biasa. Ya, ya, ya. Mm-mm. Jadi Ya, gitu ya. ya. Jadi kalau nggak suka sama orang atau kesel dendam sama orang, jangan pakai tangan sendiri ya. Mm-mm. Jangan bawa preman-preman, bawa. Walaupun Jangan negara pakai ini, duit. walaupun negara ini negara hukum, kita bawa preman-preman. Ya. Ayo. Dan jangan Mm. pakai uang sendiri ya. Jangan pakai uang sendiri. Jangan, kalau bisa hasil dari apa tuh namanya Markus. Lo mancing gue ya, lo mancing gue Lo nih. gokil. Lo netizen nggak pernah lihat gue ketawa sampai kayak gini loh. Cuman lu yang bisa bikin gue ketawa gitu. Iya pokoknya gitu, bawa preman, uangnya hasil Markus. Pokoknya nggak boleh mengeluarkan uang sendiri karena tidak cukup juga. Karena banyak banget soalnya yang di belakang itu ya kan. Belum rokok, belum makan ya kan. Belum nanti nongkrongnya, atur strateginya ya kan. Nggak mungkin kasih di warteg. Gila loh. Malu ah. Gokil, gokil, top, Jadi top begitu. asli. Jadi strategi aku begitu bang. Jadi abang nggak boleh kasih tahu siapa-siapa ya. Nggak boleh. Ya, Ya, nggak oke. boleh. Ya, Ini antara kita berdua aja ya. ya, Paham ya. kan? Mereka yang denger-denger aja cuman dikit doang nih sih. Oh iya, oke, oke. Ya udah. Jadi ini contoh yang harus ditiru ya. Jadi kalau kita nggak suka sama orang, dendam sama orang itu jangan pernah menggunakan tangan atau uang dari kantong sendiri. Betul.
ya. Betul. Gunakanlah sebisa mungkin hasil Markus. Gitu. Saya ulangi lagi ya. Gitu loh. Tapi ini cuma kita berdua doang yang tahu, Bang. Kita berdua. Iya, Ya, ingat. iya. Nggak boleh Ini ada yang denger. gue yakin juga 341 orang ini nggak tahu apa yang kita omongin. Mereka nggak tahu. Mereka Nggak nggak tahu. tahu. Pokoknya nggak Nggak tahu tahu. mereka. Nggak tahu. Cuma kita doang. Ya, Mm-mm. yang Mm-mm. tahu lu, gua, sama Tuhan. Iya, betul. Bertiga itu namanya. Ya. Bukan berdua lagi ya kan? Nyatanya dari tadi nggak ada yang komen tahu tahu apa yang kita bahas, nggak tahu mereka. Iya, nggak tahu. Pokoknya mereka nggak tahu aja. Lu sih emang top banget lu, sumpah lu. Lu dari dulu lu. Bang, gua pingin kenal itu bang sama Pak Yamin bang. Siapa dia? Namanya Pak siapa ya? Muhammad Yamin Nasution ya kalau nggak salah ya. Hmm, nggak tahu gua. Apa Ya, beliau? tuh mungkin ahli hukum ya atau kayaknya pengacara atau ahli hukum gitu ya. Hmm. Hmm. Pokoknya gue pingin 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 adu argumen sama Pak Yamin itu. Ya maksudnya adu argumennya sebatas gua ilmu yang gua tau yang gue belajar dari lu lah ya. Kan gua pakai ke dia, dia Nah, kenali hukum ya kan gitu loh. Oh advokat juga. Oh advokat juga bang. mungkin senior kali ya, di atas saya jauh mungkin. Enggak sih kelihatannya masih muda ya. Maksudnya kayaknya setara lah sama lo deh. Gue pikir juga udah Soalnya bapak-bapak. Sebetulnya sih kayaknya manggilnya bang sih. Cuma kayak gua kan 50 juga belum. Gua masih 40-an, Bu. iya 40 ya. Tahun berapa lo 40 ya bang? Gua 40-an, belum 50 gua. Iya pas pas bulan 40-nya lu di tahun berapa? Gue mau nanya. Gua lupa. Lu jangan kayak gitu dong. Ini kita ngomong nggak cuma berdua. Ini lab. Oh iya benar-benar. Karena gue ingat banget ya di saat gue umur 20 tahun itu di tahun 20 tahun yang lalu umur gue 20. Itu gue ingat banget. Gua inget banget. Jadi kemarin Bang ada cerita, gue juga lihat sih videonya. Jadi intinya si ibu ini ya kan ingin bertanya, tapi pertanyaan dia itu sepertinya salah orang yang dia tanya, sepertinya. Terus abis itu dia bilang bahasanya adalah bahwa sebetulnya dia tahu gitu loh bahwa terdakwa ini banyak menyakiti hati banyak orang, katanya. Dijawab lagi, kalau memang kamu tahu, kenapa kamu tidak lapor? Kalau kamu cuma mau ngomong begini aja, itu namanya gosip menurut saya. Kata dia bilang gitu. Jadi, abis itu dia keluar, akhirnya dibilang begini. Menurut saya itu dia itu ibarat ayam tanpa kepala. Jadi ngocehnya nggak ada artinya. Ayam tanpa kepala. Oh, Kentucky Fried Chicken. Itu kali maksudnya, ya kan? Gitu. Gue juga nggak enak kan mau bilang KFC kan gitu. Cuma ya udahlah gitu. Mendingan jangan jangan bilang KFC, itu enak makanan. Ya. Bagaimana kalau kita bilang itu tuh Ayam yang anak Sabana. buah. Enggak, yang anak buahnya bekas LC kalau nggak salah anak buahnya ya. Iya Apa sih. tuh? Ini katanya, gue nggak tahu sih. Gue belum pernah nyewa dia, atau gue masuk karaoke yang kelasnya mungkin kelas-kelas mahal kali ya. Jadi gue belum pernah ketemu sih LC kayak gitu. Oh Gitu loh. gitu. Jadi Gue tuh kalau posisinya ada di yang ada di mana sih sebetulnya? nah gue nggak ngerti. Tuh Makanya kan? orang pada rame bilang itu LC. Kayaknya gue nggak pernah ketemu LC kayak gitu. Ini sorry nih ya. Gue biasa kalau diundang sama klien-klien gue yang tajir-tajir melintir itu dia buka rumah aja biasa bisa habis puluhan juta bahkan sampai ratusan juta ya. Hmm. LC-nya itu biasanya itu per 3 jam itu 5 juta sampai 10 juta gitu loh. Oh, Iya, kalau gue sih nggak mau munafik lah, kita ngomong apa adanya aja biar lu pada tahu juga kelas gua. laki kan?
Makanya gua orang bilang itu LC itu leci, gua nggak percaya karena gua nggak pernah ketemu yang model begitu, nggak ada yang begitu tuh nggak ada, nggak banget lah gitu loh. Ya lu mainnya di mana? Lu Kalau mainnya lu di mainnya di kota, jangan disamain sama di kampung. Udah. lu sih kalau ngomong emang paling-paling. Ya, ya, ya gimana? Lu katanya nemuin. Lu kan orang kota, mainnya dari kota, 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 gitu kan ya. Kalau Iya, misalkan memang yang dia orang kampung, ya lu nggak bakal nemuin. Emang lu main di kampung? ya, ya, benar-benar sih, Ya benar-benar. udah kan gitu. Ya, ya, Ya. benar-benar. Jadi pala gue jadi waras. Gue ngobrol lama lo, pala gue jadi waras. Iya Lu bener. dari mana Semua yang lo sih? omongin akal. Hah? Emang lu dari Habis mana? BAP, BAP Oh di gitu. Polres Selatan. Oh, Biasa sama artis-artis. selatan nih kayaknya lagi sibuk ya. Iya. Jadi gini guys, kalau Pak Sunan Kalijaga itu bikin laporan, saksinya tuh artis-artis, ya kan? Ada Emma Waroka, ada Ayu Aulia, ada Barbie Kumalasari, gitu loh. Hmm. Pokoknya kalau Bang Sunan pasti sekelilingnya artis. Oh, udah Lo pasti. tahu, lo Pasti. tahu gua kan? Iya. Bukan dengan rima yang jelek nih, bukan dengan rima yang jelek. Cuma kayaknya kalau misalkan nggak cakep, kayaknya in frame tuh kayak busuk aja gitu ya. Kalau yang Iya, itu kan enak ya, di samping gitu ya, betul. ya kan? Gitu. Benar. Makanya gue tadinya nggak percaya sih kalau orang-orang pada bilang, itu kan LC. Nggak ada LC kayak gitu. Nggak ada. Nih ya, gue kasih tahu nih. Mungkin mungkin lu pada nggak tahu. Gue dari tahun 2012 ya, itu sudah pegang grup grup terkenal, diskotik terkenal, karaoke terkenal di mana-mana, grup stadium. Sampai detik ini pengacaranya, lawyernya, in-house lawyernya tuh Sunan Kalijaga. Ya, mata gue tuh udah lihat yang namanya ribuan LC dari tahun 2012 sampai detik ini. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Makanya gue nggak percaya kalau dia LC itu gue nggak percaya. Lu jangan bikin gue jadi nangis dong, Bang. Nggak ada, bener nggak ada. Ini Sedih gue aku ngomong nih ya, jadinya. demi Allah demi Tuhan, gue nggak pernah nemu. Gue semenjak 2012, gue nih pengacaranya grup stadium sampai sekarang. Oh, Stadium pecah tuh. diskotik, Pecah tuh, pecah tuh. stadium karaoke, nggak ada. Nggak ada LC kayak 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 si Mbak itu nggak ada gitu loh. Bingung gue makanya. Ya udah kalau gitu mendingan kita tanya aja sama Meta, Bang. Dari tadi nih pada ngomong Meta semua nih, Ya, kita tanya aja sama apa lagi? Meta tuh siapa? Ah, gue di sini mau nangis, iya, mau ketawa, iya, bingung gue. Siapa lagi? Enggak, kita tanya aja sama Meta. Siapa tahu nanti Meta dari headquarternya nelpon lu, Bang. Dia menjelaskan semuanya ke lu. Ada yang ngomong LC kampung mah Bang Sun. Tuh kan, Kaput undang Meta buat join tuh. Lihat tuh, Ya bayangin. meta siapa? Metanya meta siapa? Aduh, aduh. Jadi, kan sebetulnya kan di dunia ini kan, apalagi di Indonesia banyak lah ya orang penting gitu loh. Bahkan lebih penting daripada huru-hara di dunia sosial media itu, ya kan? Tiba-tiba katanya ada yang akunnya udah 1 juta itu hilang kemarin. Nah, Oh, terus dia sampai menunjukkan bukti bahwa dia itu ditelepon sama Meta katanya. oh, oke. Meta itu adalah kayak Meta itu apa sih kayak perusahaan Facebook gitu-gitu ya, Nin ya? Oh iya, 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 Nah, iya. itu namanya kan Meta gitu. Jadi katanya dia ditelepon langsung sama Meta itu untuk membahas apa namanya kalau nggak salah untuk membahas sosial media yang sampah-sampah lah katanya. Kalau nggak salah ya, gue nggak tahu deh. Seperti itu. Maksud gue kan banyak ya orang-orang yang lebih kreatif gitu ya, yang lebih apa, yang lebih pengikutnya tuh yang lebih 2 juta, 3 juta gitu loh. Tapi kenapa satu orang itu bisa ditelepon langsung dari Metanya itu? Hebat gak? Oke. Tapi setahu gua nih ya, gua kan tahu nih,
Hmm. Setahu gua itu followernya bisa naik sampai jutaan itu karena siapa? Ini loh yang rame di persidangan. Oh, Nikita Mirzani. Itu Oh, followernya langsung set 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 gitu. Setahu gua. gue sih nggak tahu ya. Soalnya nggak kenal juga sih. Gua juga setahu gua. Ya kalau lu Nah, kan aslinya kenal tadinya. Kalau gua kan aslinya emang nggak kenal. Bapak gua aja kenal diakuin, apa? ntar lu diakuin Gua udah lagi bilang lagi. gua gak pernah ketemu LC yang kayak begitu. Gak kenal. Kenapa lo bahas Eh, LC lagi sih, tahu Bang? kalau ada LC bentukannya kayak gitu, ya paling gua kasih 50.000 udah buat 5 jam. Ngapain 50.000 5 jam, Bang? Bang, nggak bikin nangis, Bang. Gua suruh nyanyi, gua tinggal pulang, ya nggak? Kalau Aduh. kagak enak, suaranya nggak enak, terus lu mau ngapain? Bentuk kagak enak dilihat, suara kagak enak, terus mau ngapain lu? Udah gitu kemarin bangga bangga lagi, kemarin bangga bangga lu dia. Gue lihat di video viral. Ini abang gue wakil menteri. Nggak taunya abangnya dia yang wakil menteri masuk tangkap KPK. Jadi bawa sial tuh, iya kan? Maksud sih? Untung gue nggak diaku-aku abangku. Aduh. Kalau gue sih Lo cukup nggak apa-apa, yakin. lo ngakuin gua abang nggak apa-apa. Gue selalu happy ya kan kalau lo akuin abang. Jangan udah ntar lo akuin abang di tengkong KPK lagi. Gila lo, astagfirullah kali gue. Ngapain gue emangnya? Mandi laundry gue. Money laundry. Yang ada bolak-balik laundry cucian laki. Iya, sialan tuh udah jadi babu gue. Eh, iya, gua di Amerika tuh gue nyuci sendiri loh. Jadi mereka kayak ada washing roomnya gitu ya. Nyuci Ada, sendiri gue. kayak laundry coin gitu dibilangnya. Ya, kayak gitu. Sebetulnya gue ada di rumah cuma malas aja, Bang. Maksudnya kalau di sini kan nyucinya sejam, kalau di situ 30 menit, cuci, keringin 30 menit, sejam selesai. Hmm. Gitu. Hidup di luar negeri begitu, Bang. Jadi otak tuh kebuka, ya kan? Nah, Gitu. lo udah di luar negeri bagus daripada lo di Jakarta jadi Markus lagi. Markus, udah di luar negeri aja. Iyalah. Udah cukup lah gue jadi Markus kemarin ya nggak? Sekarang waktunya aku menikmati aja duit Markus aku mah. Yang penting kerjaan selesai. Iya, gitu Bu. Iya, Bu, gitu Bang. by the way, ini gue lagi janjian sama anaknya Pak Eka Cipta Wijaya almarhum, konglomerat Hmm. yang punya Narmas. Ah, Gue lagi janjian mau diundang makan malam, gitu. Gue makan malam dulu ya sama dia ya. mantep ya Bang ya. Demi Allah Gila demi sih. Tuhan, nih demi Allah demi Tuhan, gue nggak bohong. Gue sekarang lagi ditunggu sama Pak Freddy Wijaya. Pak Freddy Wijaya tuh anak dari konglomerat ownernya yang punya Sinarmas, Pak Eka Iya. Cipta Wijaya. Kalau bergaul tuh ya harus seperti itu Bang, ya kan? Jadi bergaul itu yang tenang gitu loh. Kalaupun ada masalah pun juga masalahnya bukan masalah masalah ece-ece receh ya. Kan enak gitu kan. Kalau cuma masalah-masalah receh itu kan aduh gimana ya Bang ya? Nggak bisa berkata-kata aku tuh, ya kan? Yalah, Apalagi kalau misalkan jadi Markus, nggak selesai permasalahannya, gitu loh. malah belum kesian orang blunder. Malah blunder, ya kan, gitu. Kalau kita kan satset satset gitu kan. Loh, kita kalau ngerjain kasus berapa kali beres terus loh. Ya, Iya, ya gitu. walaupun gua kan gara-gara lo kemarin sekolah hukum kan. Pengacara ngelaporin saudara kita pakai satu laporan polisi. Pengacaranya yang kita kita ini laporin. Emang itu gila sih, Sinting gila mirip anjing. Iya, Apa dia dia? masuk loh. Bot, Hah? masuk di Polda sebulan. Gua yang dorong masuk. Udah, Ditahan sebulan di Polda. Iya, ampun ditahan nggak? di Polda. Hah? Ampun. Ya ampun lah, dia bilang gua pokoknya kalau ketemu ketemu Sunan mah ampun dah katanya gitu.
Oh gitu. Sungkem Iya. nggak dia? Sungkem nggak? Sungkem Enggak suhu. lah. Kalau kita kan nggak gila yang apa istilahnya, kemarin ada yang bikin tuh apa, intinya mereka nggak mau sungkem, nggak mau sujud. Emang nggak perlu sungkem sujud, buat Tuhan aja, buat Allah aja, ya nggak? Betul sekali. Gue setuju sama abang gue lah pokoknya.